te vi partir, levou pedaço do meu coração. Vida sem você, minha figurinha, me completo, adora a vida, ganha loteria, fica milionário, perde tudo no outro dia. Oke, sebelumnya nih dari prodi apa? Oh, manajemen semua. Semester berapa nih? Jadi jam 10 ya, jadi terus dari rumah udah sempet jalan-jalan kan gitu ya, sampai sini gitu kan. So jangan terima kasih. Lalu, saya sangat senang teman-teman hadir di sini karena saya juga dari KSPM UMY yang fokus dalam edukasi masa modern. Nah, karena kita fenomena yang terjadi di Indonesia itu mempersiapkan diri dulu atau teman-teman nanti sewaktu-waktu, tapi dia cuma punya modal, dia perlu 8 juta tapi dia punya 1 juta doang. Nah, ini jadi perusahaan membuat kontrak dengan pencatatan dengan Pusat Indonesia atau PDX, lalu yang menyetujuinya itu adalah OJK. OJK menjadi pengenalan yang dilakukan 1 juta. Jadi sekarang naik reksadana. Simpelnya reksadana itu adalah teman-teman menghimpun uang. Misalkan nih, tadi ada sekumpulan orang ya, banyak juga sih teman-teman saya kayak gini, investasi beli saham, ya udah beli saham aja gitu. Dia nggak tahu target saya berapa, kapan saya mau jual, kenapa saya beli saham ini, dia nggak ada. Kita harus punya mulai juga dari sana investasi. Tidak mau upgrade diri, jadi udah paham dikit udah nggak mau belajar lagi. Dan ini tidak melakukan diversifikasi. Ada Kita pemula, lalu itu kan belinya harga kapital gainnya tinggi, terus setelah beberapa saat lama gitu mengalami capital loss yang turun atau rendah gitu, apa yang dilakukan? Itu menjualnya atau tetap mempertahankan? Terima kasih. Langsung aja ya dijawab. Ada kata kita investor nih kayak gitu ya. Misalnya masnya tahu harganya sekarang misalnya 1.000 nih. Kalau saya nangkepnya ya 1.000 rupiah per lembar saham. Mas beli nih di harga segini. Ternyata beberapa waktu ke depan harga sahamnya turun. Misalnya jadi 900 rupiah per lembar saham. Ya. Harga saham misalnya sebulan kemarin masih di 1.000 gitu kan. Kok sekarang 900. Rugi nggak? Rugi. Rugi nggak? Rugi. Yakin rugi? Ya. Tergantung ya disebut rugi atau enggak. Kalau rugi berarti masnya jual gitu ya di harga segini gitu. Beda halnya kalau masnya cuma lihat, oh sekarang harganya segini nih, saya jual nggak ya? Yang bertanya, bagaimana sih cara memilih sekuritas yang tepat dan cara membedakan sekuritas itu gimana? Baik. Terima kasih. Menjawab aja ya. Sebenarnya kalau memilih sekuritas gitu kan, kalau ditanya kapasitas saya sebagai karyawan Bursa Efek Indonesia gitu kan, kita diminta untuk menjawab seperti ini mas. Semua sekuritas itu pada dasarnya sama, produk-produk yang dijual itu sama gitu kan, harganya pun juga sama gitu kan, fee-nya pun juga sama atau mirip gitu kan, atau mungkin KCR 0,16, 0,17, 0,18 kayak gitu kan. Jadi tergantung dari
ketertarikan masing-masing investor individu dikembalikan ke situ, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Indra Suputra. Pertanyaannya, apakah Bursa Efek Indonesia terpengaruh oleh Bursa Efek negara lain? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi di sini saya udah tes banget, masnya udah paham bahwa yang namanya bursa efek itu sifatnya per negara ya, gitu ya. Berarti udah pada ngerti semua ya, yang namanya bursa efek itu per negara. Indonesia yang punya bursa efek Indonesia, Amerika punya tuh New York Stock Exchange, Nasdaq, kemudian Amerika Stock Exchange kayak gitu ya, punya 3, ada yang punya 2. Nah, Indonesia itu punya 1, dulu punya 2, sekarang punya 1, gitu ya. Dulu namanya BEJ, Bursa Efek Jakarta, dan Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Surabaya, BEJ sama BES. Kemudian merger menjadi 1 menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, kemudian apakah kinerja pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh kinerja pasar modal negara asing? Pasti, gitu ya. Pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena dilihat dari komposisi investor, kita ada yang namanya investor asing dan ada investor domestik. Bertanya, dalam melakukan investasi ada resiko, salah satunya pembekuan. Dalam hal ini, apakah nanti saham kita beresiko tidak bisa dijual atau tidak mengalami keuntungan? Baik. Jadi pada dasarnya yang namanya suspensi, gitu kan, atau sahamnya di freeze atau pembekuan saham, itu pada dasarnya adalah salah satu mekanisme pasar ya Mbak ya, salah satu mekanisme pasar yang tidak bisa kita hindari, kayak gitu ya. Suspensi ini biasanya berkaitan dengan yang namanya unusual market activity, aktivitas pasar yang tidak wajar, yang tidak normal seperti biasanya. Dan kenapa kita ada yang namanya pembekuan kayak gitu ya, pada dasarnya membuat peraturan seperti itu untuk melindungi para investor Mbak, gitu. Nah, misalnya nih ada banyak sih sebenarnya penyebab pembekuan saham atau suspensi saham. Mungkin teman-teman di sini juga bisa searching ya. Nah, yang di sini yang paling sering yang saya yang biasa kita temuin lah ya, para pelaku pasar itu udah tahu kenapa disuspend gitu ya. Yang pertama, misalnya mereka para emiten itu terlambat dalam penyampaian kewajibannya, gitu ya. Para emiten itu kan wajib untuk misalnya melaporkan laporan keuangan. Kalau telat, sahamnya disuspend. Yang namanya suspensi itu tidak ada transaksi, saham tersebut tidak bisa ditransaksikan. Yang jual nggak bisa jual, yang beli juga nggak bisa beli. Jadi ketahan dua-duanya. Yang kasihan apa? Yang pengen jual nggak bisa jual, kayak gitu ya. Tapi selama misalnya kalau perusahaan tersebut nih dalam hal setelah penyampaian laporan keuangan, pasti kita akan sanksiin dong, kena biaya administrasi, sanksi administrasi lah ya, intinya seperti itu. Kemudian kalau udah menyampaikan ya sahamnya kita cairkan lagi, gitu ya. Sudah bantu jawab pertanyaan teman-teman. Oke, mungkin sudah di penghujung acara ya. Ini sudah jam 4 lebih, sudah tak kerasa kita di sini udah 1 jam lebih ya. Demikian mungkin untuk acara pada sore hari ini, semoga ilmu yang sudah disampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan itu juga semoga terjawab semuanya. Semoga dengan acara hari ini semua hal itu dapat bermanfaat pada teman-teman semua. Mungkin saya sebagai MC terima kasih dan pamit undur diri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.